Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik, inayah dan rahmatnya dan bimbingannya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sekaligus kita akan mengkaji lagi tentang 10 hari yang terakhir pada hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita pada hari ini hari yang ke-9. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, umur dipanjangkan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa hari ini dan sampai selesai. Mudah-mudahan itu semata-mata karena rahmat Allah. Tidak ada yang lain, karena rahmat Allah. Oleh karena ini hari yang ke-9, besok lagi masih rahmat Allah. Sekarang kita membicarakan bagaimana rahmat Allah mengendalikan roh kita dan jasad kita sehingga kita aktif jasad dan roh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Rahmat Allah memang sudah sering kita sampaikan. Secara umum kita dapatkan rahmat Allah itu secara umum. Tapi kita ingin rahmat yang diberikan Allah sebagaimana diberikan kepada Rasulullah SAW. Di mana dalil rahmat yang diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang berdakwah menghadapi cobaan dan tantangan yang berat sampai mau dibunuh, tapi ternyata Rasulullah masih kasih sayang kepada orang yang memusuhi beliau, dan beliau tidak pernah melawan dan menjawab ancaman sampai dibunuh sekalipun. Itu dalilnya dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah. Jadi Rasulullah itu pada punya apa-apa juga, sehingga tidak punya kuasa apa-apa. Rasulullah la haula wa la quwwata sebagaimana kita. Dengan sebab rahmat Allah, Rasulullah bisa bersifat lemah lembut ketika berdakwah. Lau kunta fazzan ghalidhan lam faddu min hawlik, kata Allah. Seandainya engkau ya Muhammad, ya Rasulullah bersifat keras dan bengis, maka orang yang kau dahai akan lari dari sisi. Nah, ini yang kita ambil, rahmat ini, karena memang dinyatakan oleh Allah, inna rahmatallahi karibum minal muhsinin. Rahmat itu bisa kita raih, kita dapatkan dengan kebajikan-kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan. Rahmat itu tidak akan datang, karena rahmat itu sudah ada pada kita semuanya. Rahmat itu ada 100 rahmat, 99 di akhirat, dan 1 rahmat yang kita rabutkan. 1 aja. Sebagaimana sering disampaikan tentang rahmat ini, surah Al-A'raf. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku, kata Allah, meliputi semesta alam. Kafirkah? Ada kafirkah? Binatang, pohon-pohonan, semuanya itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi bisa berkembang biak dan tumbuh-tumbuhan, semua itu rahmat Allah. Nah, untuk posisi kita sebagai umat Rasulullah yang beriman, bagaimana rahmat itu? Karena rahmat itu sebagai pegangan utama dalam aktivitas kehidupan kita, atau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna inna rahmatallahi karibum minal muhsinin? Muhsinin itu apa maknanya? Dalam tafsir Abdul Qadir Jalani,
wa hum ya'budunallaha ka'annahum yarawna. Mereka hamba Allah beribadat kepada Allah, menyembah kepada seakan-akan melihat. Ini kata-kata kalimat tasawuf yang harus kita perhatikan, dan ini harus kita ketahui dan wajib kita ketahui kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Ka'annahum yarawnahu, seakan-akan mereka beribadah waktu melihat Allah. Itulah makam ihsan. Apa makam ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarah. Kau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, tapi kita yakin tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, tidak bisa. Tetapi dengan iman, dengan basir. Apa yang kita lihat di sana? Kita harus melihat sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Itulah yang beraktivitas. Itu rahmat Allah. Kita tidak bisa berdiri tegak. Allahu Akbar pada rahmat Allah. Apa yang dilihat? Sifat Allah yang ada di kita, atau rahmat Allah, atau nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara di antara hakikat ibadah kita. Nah, oleh karena itu Allah berfirman tadi, "Fasa'at tubuha," kata Allah. Maka ada rahmat yang aku khususkan, usbituha hatman anil maharimi mutlakan. Itu tafsirnya dalam tafsir Abdul Qadir Jalani. Wa talaban limardati. Pertama, rahmat Allah yang aku khususkan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Makna takwa itu sangat luas. Secara global, imtisalu awamiri, menegakkan seluruh perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan sejauh-jauhnya semua yang dilarang oleh Allah. Itu arti mana takwa. Yang kedua, walladzina yu'tuna zakah, rahmatku yang kuberikan kepada orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat. Nah, momen kita ini sudah luar biasa. Ramadan ini disuruh untuk bagi yang diberikan kelebihan untuk mengeluarkan zakat. Agar, karena Rasulullah menganjurkan. Rasulullah tuh sidin di luar Ramadan luar biasa sudah ajwadnya. Sifat Rasulullah ajwad, sangat sayang. Di dalam Ramadan lebih dari itu. Jadi zakat itu tujuannya apa? Tathiran linufusihim wa amwalihim, untuk membersihkan jiwa kita dan harta kita. Dan ini sebuah kewajiban karena ini rukun Islam. Sama halnya kewajibannya dengan salat 5 waktu. Nah, ini jadi kada boleh salah, kada boleh keliru. Jangan sampai tidak mengeluarkan zakat atau mengeluarkan tapi tidak tepat. Tidak tepat, tidak ada bujur bahasa kita. Yang ketiga, rahmatku yang kuberikan kepada walladzina hum biayatina yu'minun, kata Allah. Tiga ini yang dicontohkan oleh Allah. Yang mereka-mereka itu selalu meyakini secara keseluruhan terhadap Al-Qur'an, isi-isi kandungan Al-Qur'an. Apa artinya? Kita selalu dengan Quran. Kita selalu dengan Quran. Apalagi Ramadan ini sarana 1 bulan untuk menampa dan melatih diri kita untuk membiasakan membaca Al-Quran. Karena hadis qudsi mengatakan, man syagalahul Quran wa dzikri an mas'alati, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Barang siapa yang sibuk dengan Quran dan beserta mengingat aku, lupa dia meminta kepada Allah. Karena membaca Quran dia lupa meminta. A'taituhu abdala ma u'tisailin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berikan orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak, lebih abdal daripada orang yang berzikir, membaca apa saja, kemudiannya berdoa.
Baca Quran, kada berdoa, lebih banyak diberikan oleh Allah pahalanya, nilai fadilahnya dari orang yang membaca apapun kemudian berdoa. Itu Al-Quran. Kenapa? Karena kalamullah. Nah, jadi kita mudah-mudahan, dan Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang selalu dengan Quran itu menjadi ahlullah, keluarga Allah. Coba bayangkan, tidak ada satu ilmu yang dinisbahkan menjadi keluarga Allah. Karena ini amalannya para nabi, amalannya para sahabat. Orang wali semuanya itu hafal Quran. Kadang-kadang kayak ini wali kada hafal Quran, ngaku wali tapi kada hafal Quran. Karena itu amal yang utama dan menjadi jaminan di dalam kubur, dan menjadi satu pertanyaan di dalam kubur adalah Al-Quran. Sering kita sampaikan amalan yang lain itu kita berharap pahala. Kalunya bujur, berharap pahala. Tapi Quran langsung bentuk kalimat. Wa ma imamuka jamungkar. Siapa imam kau? Al-Quran. Arti imam itu membimbing dan mengarahkan dan memberikan petunjuk, itu Al-Quran. Zalikal kitabul la hudan lil muttaqin. Nah, oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak membaca Al-Quran. Apabila sudah terbiasa banyak membaca Al-Quran, insya Allah di luar bulan Ramadan akan ringan dan nyaman. Kita akan melanjutkan praktik yang sudah kita latih dalam bulan Ramadan. Itu akan berlanjut. Paling tidak Yasin, Waqiah, Tabarak paling tidak. Nah, itu diantaranya bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Maka setiap kebajikan hatinya terbuka luas untuk melaksanakan. Bukan inya hakikatnya rahmat tadi yang selalu mendorong dan mengarahkan agar dia selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, seandainya Rasulullah umatku ini tahu betapa besarnya bulan Ramadan itu berlipat ganda nilai-nilai ibadah, maka dia akan menjadikan Ramadan itu sahunan penuh. Tidak mungkin bisa. Nah, tidak mungkin. Tapi apabila kita mengikuti petunjuk Rasulullah, nilai fadilahnya sangat terutama yaitu puasa Syawal. Nah, kenapa sebabnya? Jadi bernilai seperti itu karena orang yang berpuasa itu semuanya sudah bersih. Bersih karena berlatih sudah. Kita sudah tahu yang membatalkan para puasa sudah tahu. Nah, itu terjaga sudah. Jadi semua ibadahnya itu terjaga. Tidak akan lagi ada masuk riya, ujub, sumpah, sombong, hasad, tidak ada lagi. Karena satu bulan ini untuk melatih itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, li'anna hasanata fihi mujtami'atun. Seluruh kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan itu bernilai ganda. Tidak ada yang salat wajib bernilai 70 di luar Ramadan. Salat sunat sama dengan yang fardu. Ini kan perangsang, motivasi agar kita jangan luput. Quran jangan sampai kita baca, tarawih jangan sampai kita tarawih. Berbuat kebajikan yang lain jangan sampai dilupakan. Karena momen waktu yang luar biasa diberikan oleh Allah 1 bulan, yang 11 bulan kita sudah terbiasa melapas hawa nafsu. 1 bulan ini untuk melatih, menahan, mengakang hawa nafsu dan membiasakan mendekati roh dan jasad kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah, wa ta'ata maqbulatun. Semua aktivitas ibadah ketaatan kita diterima. Apa alasannya tadi? Karena kita sudah menjaga hati, karena kita sudah menjaga mata, karena kita sudah menjaga telinga, karena sudah menjaga semua kaki dan tangan kita terjaga, karena dididik dan dilatih oleh ibadah puasa. Langsung ibadah kita
ditambah lagi dengan pegangan kita bahwa kita beribadah karena rahmat, karena taufik, karena kurnia Allah. Langsung itu maksud ibadah kita naik. Karena kita sudah di makamnya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita naik seperti Rasulullah Mi'raj, tidak cukup Rasulullah satu naik ke hadirat Allah. Nabi yang lain yang ada Allah. Tapi yang dimaksud naik ibadah kita berada, ibadah itu berada di sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makam kita. Nah ini orang jalan nur nih. Kita harus mampu mendudukkan diri kita, sifat kita ini di sifatnya Rasulullah. Dikatakan dalam kitab Barikul Asrar, Kisir Asrar, la yablugu imanil abdi darajatal kamal illa bil pana'i fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna iman seseorang terkecuali kita berada di dalam sifatnya Rasulullah sallallahu, artinya mengikut sunnah. Wa mahabbatuhu Rasulullah sallam miqyasul iman. Karena kadar kecintaan kita kepada Rasulullah masing-masing itu adalah ukuran iman. Wa ala qadri ma mahabbati Rasulullah yakunu imanuhu, dan masing-masing kita sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah, saitulah ukuran iman kita. Kenapa jadi kayak itu? On Rasulullah, karena Allah menyuruh. Allah menyuruh kita kada kalau mengikuti Allah Taala laisa kamitslihi syai'un. Urangnya kada ada. Tapi hakikatnya ada. Sifatnya ada di awak kita. Tuh orang belajar tauhid ya lah. Tauhid itu kan 20 sifat dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawi ya. Nah, nang adawan kita ini sifat ma'ani. Supaya kita biar diulang-ulang supaya ingatnya baru kada ingat. Kita beribadah ini kada ingat untuk Allahu Akbar. Rasa seorang aja. Bacaan bagus pasti pulang. Rasa seorang pas dong sudah menurut nafsu. Padahal kada pas menurut hakikat. Karena seorang sudah yang bukan karena Allah, arti karena Allah kada Allah menolong. Kita kada memandang nang kawannya Allah menolong. Itu salahnya menurut menurut syariat ini paling top sudah ibadahnya, paling hebat sudah ibadahnya. Karena syariat itu kan fikih itu cukup dia mengenal rukun kauli, mengenal rukun fi'li, dan mengenal rukun al, itu mantap sudah. Tapi jangan bertahan di situ ibadah kita. Naik ke tauhid, naik ke tasawuf. Makanya kita latihan simbah sembahyang tuh la ilaha illallah. Ini pernyataan roh kita kepada Allah setiap detik itu. Bahwa tidak ada yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Itu pernyataan. Harus diisi itu. Kalimatnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang sebenarnya melainkan Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, hanya Allah. Itu pernyataan roh kita, bukan kita. Yang terakhir, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud yang hakiki di semesta alam ini. Dunia dan akhir hanya zat Allah SWT. Di mana dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil yang harus kita imani dalam zikir yang terakhir. Itu pernyataan. Maka ini kan kisah cerita ini kan Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya ketika itu kan disuruh berpajam mata. Gammit ainaik ya Rasulullah. Pajamkan matamu ya Ali. Itu dalam kitab Ikadul Himam ada pembicaraan. Nah, makanya kita berpajam apa? Untuk apa hati kita bisa menerjemahkan lisan kita. Karena yang dinilai itu di hati, bukan di mulut.
Ketika kita menyatakan seperti itu, maka itulah yang sebenarnya jasad kita, itulah yang sebenarnya diri kita. Yang menyatakan itu apa? Roh kita. Kan roh itu yang tidak terpisah dengan Allah. Karena roh itu rahasia. Nah, inilah rahmat Allah yang penting kita perhatikan. Kemudian tadi kenapa ibadah kita, ketaatan kita sekecil apapun diterima oleh Allah? Karena itu tadi sudah lengkap semuanya. Seluruh organ kita sudah menyerah kepada Allah dan menjaga tidak maksiat kepada Allah Subhanahu. Kemudian kata Rasulullah, wad-da'wata mustajabatun. Semua munajat dan doa kita diterima oleh Allah. Karena hakikat yang berdoa itu bukan kita. Sifat Allah. Tadi kembali kita supaya mudah-mudahan berikan paham. Yang ada di awak kita tadi Allah Ta'ala apa? Sifat 7 tadi sifat mana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada pada kita. Camkan kita bersama-sama. Ada. Dan itu kita pakai setiap detik dan saat. Kita gunakan, cuma kita kadang-kadang ingat bahwa itu berlaku. Kita merasa awak kita dalam kondisi sehat, nyaman sebagai rasa kita. Nah, kita itu dan diingatkan sekurang-kurangnya. Kudrat, kawa hadir mulai di rumah berjalan, siapa nama langkahkan? Kudrat, karena kawa tuh secara jahirnya kita kalau padahal ada kita Allah itu digambarkan dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Rasulullah. Ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang menjalankan itu Rasulullah kan? Allah yang menjalankan. Sama kita dari rumah ke sini itu Allah hakikatnya menjalankan, bukan kita. Kawa berdiri tegak, Allah yang mendirikan. Kawa ruku, Allah yang. Kawa sujud, kawa membaca semuanya itu karena anugerah. Atau yang paling ringkas karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makam tauhid kita. Itu ajaran dikatakan dalam beribadat. Lalu orang itu mulazamah ingat dengan Allah. Ada lagi seorang yang ingat. Ini maksudnya ibadah kita naik. Mi'raj. Ujar Rasulullah apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Rasulullah mi'raj. Kita mi'raj naik ada, kita ada naik. Cukup Rasulullah satu aja engkau naik itu. Karena Rasulullah diundang oleh Allah. Nabi Musa hendak melihat Allah, hendak ada kawa. Nabi itu, Rasul itu, kita lah hendak naik itu ada itu maksudnya. Kita ini berandak di makam Rasulullah. Bila kita berandak di makam Rasulullah sempurna, naik juga ibadah kita. Tapi bukan kita naik makamnya itu. Karena kita berandak di sifat Rasulullah. Artinya apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, itu orang itu berarti mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, maka orang itu beserta aku dalam surga. Karena mengikuti Nabi ini ada dua, ada ittiba, ada mahabbah. Orang yang masih kedudukan mengikut itu belum sempurna. Ya, dalam kitab pembicaraan jalan nur. Orang yang mengikut itu belum sempurna karena itu menimbulkan buah mahabbah. Orang yang sudah mahabbah inilah yang bisa sempurna. Coba kalau orang mengikuti sesuatu, yang diikut itu apa bos misalnya, karena ada keperluan aja mengikut itu, kalau sudah berhasil bisa diperpaling. Kada bujur masih. Kisah Rasul tahu, tapi gawian kada cocok. Sunnah aja sunnah, mengkada ini apa bid'ah, tapi gawian seorang kada cocok. Itu hanya tingkatan ittiba, mengikut. Artinya kalau mengikut itu belum sempurna. Jadi harus masuk kepada tingkatan mahabbah. Nah, jadi kembali kepada rahmat Allah tadi. Kita jangan sampai kalau sudah hati nyaman munajat kepada Allah, ringan, berarti betul-betul sudah rahmat Allah. Dan hati bila tak tinggal ibadah sunat,
sedih. Sedih. Nah itu ya tuh, nah itu tandanya. Nyadar dapat rahmat Allah kemudian ingkar. Ini Allah katakan dalam Al-Quran. Tadi ayat yang pertama tadi apa? Sebelum surah Ibrahim, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra. Apakah kau perhatikan orang-orang yang telah menggantikan rahmat dengan kekufuran? Mengganti rahmat Allah dengan kekufuran. Hamba dapat nikmat padahal berniat sudah anak puasa sunat. Ini nah, imbah Ramadan kita berniat sudah. Tuh niatnya itu dicatat sudah. Ya memang puasa ibadah sunat tuh ngalih pada wajib. Kada pangalihnya, kada beratan kurang bawa. Kalau Ramadan nih, kan beratan sunat wajib puasa. Jadi menggawi itu nyaman. Kada bahirian. Coba kalau ibadah sunat, warung buka sudah. Ya kada? Itu beratnya. Jadi makanya oleh karena itu ibadat sunnah itulah ya Rasulullah maupun Allah mengatakan dalam Quran itu yang lebih cepat mendekatkan roh dan jasadnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdi apa? Wa yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hamba itu bisa mendekatkan dengan aku secara cepat dengan ibadah sunat. Oleh karena itu, nang sunat ini sifatnya informasi, sifatnya anjuran, tapi cara pekerjaannya lebih tinggi daripada perintah kalau ingin seseorang mau berhasil. Karena Al-Quran itu ada kalimatnya habariyah, tapi maknanya insya'iyah. Hadis begitu. Sifatnya informasi, tapi bagi orang yang memahami ingin mencapaikan derajat yang tinggi, dia lebih perhatian, lebih kuat untuk mencapai itu. Karena kalau wajib kan ada Allah, kita bertahan. Nah, itu dia antaranya. Kemudian selanjutnya wadzunuba maghfuratun. Semua dosa-dosa kita, dosa kepada Allah, itu diampuni di bulan Ramadan. Selain daripada dosa sesama manusia. Oleh karena itu kita puasanya dilatih jangan berdusta, jangan menggibah. Ini menghindari dosa manusia ini boleh. Kayak apapun ibadah kita banyaknya, kalau kita masih berkaitan dengan manusia, artinya pernah menyakiti muntung kita atau anggota kita, kada berislah lagi, maka tertunda kita masuk surga. Tertunda berurusan dulu. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada nilai kebaikan, tidak ada nilai kebaikan pada kebanyakan pembicaraan munajat kepada Allah atau munajat kepada yang sesama kita atau berbicara atau berceramah kepada manusia, kata Allah, illa bi'amarin bisadaqatin, terkecuali untuk menyuruh bersedekah wajib maupun sunat, au ma'rufin, memerintahkan berbuat kebajikan, au islahin bainan nas. Nah, ini tiga nih ya yang diperintahkan berbicara seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya apapun kondisinya. Kalau yang tiga ini di antara tiga ini ada, maka jarak Allah Taala nilai itu kosong. Bahkan bisa menjadi orang itu berbicara bisa mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Jadi lisan kita luar biasa dahsyatnya. Rasulullah bersabda, wa qubban nasu finna ala wujuhim, dan dicampakkan manusia itu mukanya ke dalam neraka illa hasaida alsinatihim, karena sebab hasil-hasil ngomongannya, hasil-hasil pembicaraannya. Nah, tadi berdusta, menggibah, mengadu domba, semua itu akan menghilangkan semua ibadah kita, nilai-nilainya. Oleh karena itu Ramadan ini luar biasa. Allah memberikan 1 bulan pendidikan untuk melatih seluruh anggota kita jangan sampai melakukan
sesuatu yang menyentuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu dosa itu pasti diampuni orang berpuasa yang benar. Karena sudah terjaga dari sesuatu yang sudah disebutkan. Yang terakhir Rasul menyampaikan wal jannatu mustaqatul lahum. Surga sangat merindukan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Al jannatu mustaqatun ila arba'ina parin. Surga itu sangat merindukan kepada 4 kelompok di bulan Ramadan. Surga yang merindukan kita. Yang pertama kata Rasulullah apa? Talil Quran. Orang yang selalu membaca Quran. Yang kedua, mut'imid ji'an, yang selalu senang dia memberikan makan atau membukakan orang sedang berpuasa. Memudahkan orang sedang waktunya sampai berpuasa, membukakan orang puasa berarti baru. Lah, orang berpuasa kan lewat karena kehausan melihat baru membukanya. Maksudnya sini membukakan orang ketika waktu berbuka. Ya, mut'imid ji'an itu nama cintai oleh surga. Tepat yang kedua tadi. Yang ketiga, wahibdil lisan. Nah, jadi ini kan komen memang semua dilarang, yang diperhatikan lisan. Yang keempat, wasaimina fi Ramadan, nang puasa di bulan Ramadan ini sangat dicintai oleh surga. Surga sangat menunggu, rindu surga kepada orang 4 ini. Mudah-mudahan kita termasuk nang 4 ini. Mudah-mudahan dengan rahmat dan taufik Allah kita termasuk nang 4 macam ini. Mudah-mudahan kira-kira sampai di sini karena waktu sudah sampai. Isra sampai ya? Belum. Nah, berapa menit tadi? 5 ayat. Tambahin lagi sedikit. Jadi apa yang penting tadi kita kembali kepada hakikat ibadah kita. Kita selalu mengingat bahwa hidup tujuan kita adalah untuk menuju Allah. Bukan berarti menafikan pekerjaan dunia yang ada. Tidak menafikan. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Itu ada dibuang. Damirnya ada dibuang. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah atau sujud dan taat kepada Allah. Maka tingkatan ini ada 3. Tingkatan ini ada 3. Ada fikih dan ada tauhid, ada tasawuf. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang ketiga itulah ya'rifuni kalimatnya, untuk mengenal aku kata Allah. Karena ibadahnya orang tauhid la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang kepada Allah terkecuali pinanduan orang disembahnya. Nah ini kita biar diulang-ulang oleh Bapak tauhidnya agar mengingatkan. Jangan kita bertahan di fikih. Jangan. Keuyuhan kita dikubur karena kita mengandalkan amal ibadah. Merasa banyak berbeda, merasa aman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Al-Quran yang ditafsirkan apa kalimatnya? Allahumma surah Al-Anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tafsirnya aja bahasa kita, ingatlah. Seandainya Sayyidina batisku ini sudah masuk ke dalam surga, sebalah aku tidak merasa aman. Tidak pernah merasa aman aku. Aku takut kalau sebalah ini kada masuk surga. Kada ingat ayatnya. Sering saya baca itu. Dan jarang disampaikan ini bahwa kita dalam beramal itu harus ada takut dan harap. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu ayatnya tadi. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi kata Allah sesudah aku perbaiki. Apa maksudnya perbaiki? Setelah Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab. Nah rusak ini bukan buminya, manusianya. Sebelum Rasul diutus kayak Pak Adam dia rusaklah. Nah kebanyakan tafsir bila
wala tusyriku itu masalah syirik. Masalah syirik. Syirik ini dahsyat karena ngaku Tuhan bahasa kita. Seperti Fir'aun, ana rabbul a'la kata Fir'aun. Itu loh. Nah, kita tuh rancak Tuhan apa itu? Bila sudah diberi sugih, diberi alim, diberi cerdas, rancak ngaku itu. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa kata Allah. Apakah kau memperhatikan hamba-hambaku, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Rancak kita kayak itu. Sabaratan manusia kayak itu. Orang alim pun kayak itu. Cuma mun kada tahu lalu barikit ya di hati. Nang rasa alim tuh barikit. Bagus suara jadi imam barikit. Aku tuh bang, nang lain ada. Tuh Fir'aun itu. Maksudnya sifat jalan tama. Sifatnya maksud. Pilihnya barikit kada ada. Nang lain pada aku yang cerdas. Nah ini yang harus kita kendalikan. Ya. Semua diberikan kelebihan maziyah kawan hamba ini itu rancak ngaku. Dan itu manusia. Ceramah pintar, orang bertanya dapat menjawab itu manusia. Tapi ada satu ulama di Mesir kawan berkisah. Masih sudah meninggal dan kawan-kawan bertemu. Sidin itu memang aulia Allah. Ya termasuk Ustaz Bejali, Salahuddin itu buat tamu Sidin itu di Mesir. Sidin kalau ceramah apa saja ditanya kayak Abdul Samad, mungkin lebih lagi tanpa keluarnya lah. Pasti menjawab apa saja tentang fikih tauhid itu jawab. Ini aulia Allah. Tapi Sidin kira boleh ke rumah singgah di masjid, supir singgah. Apa yang dikerjakan Sidin? Membersih-bersih. Allah bersih-bersih. Mengambilkan sebagai seorang hamba yang tidak ada punya apa-apa, menjadi seorang hamba yang hina dan hina. Membersih-bersih. Kita pernah itu. Kita menjahit sandalnya pernah nampak. Tuh tawaduknya Rasulullah. Lihat dalam kitab. Di antara tawaduknya Sidin menjahit sandal, menambali baju nerah, memarah susukan. Ini pekerjaan yang halal, tapi di sisi orang-orang hebat, ini suatu pekerjaan yang rendah. Ada mau, itulah sifat tawadhu. Membersih-bersih. Siapa dah pun membersih-bersih naligat itu? Aulia Allah. Karena sini menghilangkan rasa waktu ditanya tadi, waktu berbicara tadi, kada ingat. Wajar manusia. Kada ingat wajar. Cuma jangan bertarusan kada ingat. Bila kada ingat, diandak orang di simpang lihum situ. Ada kita kata itu maksudnya kan ingat karena Allah Ta'ala marah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga Allah memberikan terus membimbing kita dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan kurnianya, sehingga kita dapat mengertikan apa yang kita baca. Karena setiap yang kita baca itu menjadi ilmu pengetahuan. Dan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dan dosa-dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kedua ibu bapak kita, dan dosa seluruh muslim seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iya kana salatan sakinah salatan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah.